Jadi ketika setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Roh Kudus adalah tujuannya untuk kita dapat memuliakan nama Tuhan. Ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus menggunakan mulut kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Oleh sebab itu biarlah hidup kita belajar untuk selalu dekat dan memuji akan Tuhan. Haleluya. Biarlah kita boleh diberikan semangat yang baru oleh Roh Kudus untuk kita boleh tetap maju. Kita dibangkitkan roh kita dibangkitkan iman kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Bangkit. Serukan nama Yesus, kita akan nyanyikan pujian ini. Haleluya. Puri, amin. Oh haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita bangkit berdiri semua saudara. Kita buat iblis menyerang, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh bangkit, serukan nama Yesus. Puri, Kuasanya. maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis semetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, ada benteng yang teguh. Haleluya. Oh nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh. Bangkit. Oh serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Maju nyatakan kuasanya. Oh kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh nama Yesus, menara yang kuat. nama Yesus, benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh nama Yesus, menara yang kuat. Oh nama Yesus, benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. nama Yesus di atas segalanya. Oh nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara, puji nama Amin. Tuhan. Haleluya. Hanya nama Yesus yang dapat memberikan kekuatan iman kita. Firman Allah berkata di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Memang benar saudara ya, ketenangan itu mahal. Ketenangan itu mahal. Mungkin kita yang tidak mengalami masalah, ketenangan itu seolah-olah hal yang biasa saudara. Tetapi ketika kita mempunyai masalah, ketenangan itu mahal. Ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Amin. Engkau kota bentengku, engkau kekuatanku, engkau perisaiku yang kuat yang luar biasa. Oleh sebab itu biarlah kita andalkan Tuhan
karena hanya Dialah satu-satunya dapat memberikan ketenangan di dalam setiap Amin. kehidupan. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang dapat memberikan kekuatan kepada kita. Engkau adalah Allah yang penolong yang ajaib, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Amin. Haleluya. Penolong Amin. Yang selalu setia. Inilah kami Tuhan, haleluya, kami berseru kepadamu. Tak pernah Kami memuji memuliakan nama-Mu. tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah. Kita bangkit berdiri lagi saudara. Segala Perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia. Haleluya. Amin. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Dikatakan penolongku yang setia. Penolong yang selalu setia. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong. Oh, hawaya basakala. Tak percaya Tuhan. Glory, haleluya, amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong. Glory, haleluya, haleluya, amin. Oh, tetap percaya Tuhan. Amin, amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin, amin. Oh, tetap percaya. Glory, haleluya, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya, amin. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin, haleluya. Oh, tetap percaya Tuhan setia. Glory, haleluya. Wah, perkara dapat ku tanggung. Amin, amin, amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan
Yesus penolong dan sahabat. Oh, tetap percaya Tuhan setia. Amin, amin. Percaya Tuhan setia. Haleluya. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Segala perkara Amen. dapat kutanggung di dalam Amen. Dia, di dalam Yesus yang dapat memberikan kekuatan kepada Amin, kita. haleluya. Seringkali kita berharap kepada manusia, Haleluya. mengecewakan, berharap kepada saudara kita, mengecewakan. Amin. Tetapi ada satu sobat kita, namanya Tuhan Yesus yang tidak Amin. mengecewakan di dalam Haleluya. setiap kehidupan kita. Oh, haleluya. Mungkin sampai pada saat ini kita bergumul, belum terjawab. Tetapi satu kali kelak kami percaya, Amin. Allah yang kami sembah Tuhan Yesus Oh, yang haleluya. setia. Engkau akan menolong, Engkau akan memimpin. Amin. Segala Haleluya. sesuatunya menurut ukuran Tuhan. Karena apa yang dipandang Glory, Tuhan baik haleluya. adanya, Tuhan berbuat sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Biarlah kita bersyukur kepada Tuhan, bersyukur memuliakan nama Yesus, Haleluya. bersyukur mengagungkan nama Yesus. Karena Haleluya. hanya Dialah Tuhan yang patut kita syukuri. Dialah yang dapat memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Segala Perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Oh, tetap percaya Tuhan setia. segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, tetap percaya Tuhan setia. Amin, haleluya. Kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti dengan hormat Bapak Rudi yang pimpin kita dalam doa. Amin. Kita angkat pujian ini segala perkara. Segala perkara dapat ku tangguh. Amin, haleluya. Dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat glory, haleluya, amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia.
tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biar pujian ini digenapi di dalam kehidupan kami ya Amin. Tuhan. Haleluya. Sungguh benar Bapa. Segala perkara seberat apapun dapat kutanggung ya Tuhan. Haleluya. Karena kuasa-Mu ada di dalam kehidupan pribadi kami ya Amin. Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Haleluya. Kami sudah naikkan pujian syukur kami ke hadapan-Mu. Kami sudah menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan kepadamu ya Bapa berkenan dan menyenangkan hatimu ya Tuhan. Bahkan mengundang hadiratmu turun di tengah-tengah ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapi setiap firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami yang mendengar firman-Mu ya Bapa. Bahkan dan terlebih hamba-Mu urapi dengan urapan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biar apa yang menjadi isi hatimu ya Tuhan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ya Bapa. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi rema, bahkan mengubah setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bila mana ada kuasa-kuasa kegelapan roh-roh yang jahat yang mau mengganggu konsentrasi hati pikiran kami usir patahkan di dalam nama Yesus. Kau keluarkan dari hati pikiran kami. Terima kasih Bapa, mengampuni salah dosa, kebodohan, keterbatasan kami. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Benar saudara, kita sangat beruntung kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menanggung segala perkara, segala masalah, persoalan, tantangan seberat apapun. Sebab Tuhan katakan, serahkanlah kepadaku segala bebanmu, maka aku memperdulikan kamu. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan lihat dalam kitab Ulangan. Dalam kitab Ulangan pasal 1, kita akan baca di dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Ulangan pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau kita sudah mendapatkan, kita akan baca sama-sama ayat ini. Mulai ayat 6. 2, 3. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah. Pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Arabah Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yaitu negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Puji Tuhan, silakan kita duduk. Dalam ayat pembacaan firman Allah ini, di mana firman Allah datang melalui Musa. Dalam ayat yang ke-6 disebutkan bahwa Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb. Apakah itu Horeb?
Horeb itu adalah gunung. Gunung Horeb atau juga Gunung Sinai. Ya, dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu mereka dengan mujizat Tuhan melalui laut yang kering. Lalu mereka melewati padang gurun. Lalu dalam perjalanan mereka berhari, berminggu, berbulan. Lalu sampailah mereka di Gunung Horeb. Itu juga Gunung Horeb juga bisa disebut sebagai Gunung Tuhan. Karena di sanalah Allah berfirman kepada Musa. Di sanalah Allah bercakap-cakap dengan Musa. Lalu di sanalah mereka menerima hukum-hukum Tuhan. Mereka mendengar firman Allah. Bahkan 10 hukum Taurat mereka dapatkan melalui Gunung Horeb atau Gunung Sinai ini. Nah, kita lihat di dalam ayat yang kita baca ini, Tuhan berfirman kepada orang Israel, umat Allah ini yang berada di Gunung Horeb atau di Gunung Sinai itu. Dikatakan dalam ayat ini, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Cukup lama katanya. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan seterusnya. Bangsa Israel itu mereka berkemah di daerah Gunung Sinai ini. Saya sudah pernah pergi ke sana, jadi saya tahu. Bahkan naik unta dari Santo Katarina, naik unta sampai di dekat puncak Gunung Sinai, lalu jalan kaki lagi dengan begitu menanjak berbatu-batu sampai di puncak. Di situ ada gereja, di mana tempat Elia waktu itu. Dibangun suatu gereja. Jadi saya tahu tempat ini. Nah, saudara-saudara, bangsa Israel ini mereka tinggal di sekitar Gunung Sinai. Mereka berkemah di situ. Lalu Tuhan berkata, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Kenapa Tuhan berkata seperti ini? Karena bukan di gunung itu, meskipun mereka melihat kekuasaan Tuhan di gunung itu, bukan itu tujuan mereka. Sebab Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, mereka itu akan dibawa ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Di situ banyak air madu dan susu. Di situ Alkitab mengatakan mereka akan melihat bagaimana berkat-berkat Allah yang akan disediakan Allah untuk mereka miliki di sana. Cukup lama kamu tinggal di sini. Berangkatlah kamu. Pergilah kamu. Tentu kita tahu bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab itu mempunyai banyak pengertian untuk tujuan kita di dalam mengiring kepada Tuhan. Kita lihat bahwa perjalanan bangsa Israel ini itu juga adalah sama dengan kita. Kita ini yang disebut gereja perjanjian baru. Oleh kemurahan Tuhan, kita boleh percaya, kita boleh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kita menjadi umat pilihan daripada Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, di situ dikatakan bahwa kamu dahulu katanya, kamu bukan umat, ya, tetapi kamu sekarang sudah menjadi umat pilihan daripada Tuhan. Allah memanggil kamu dari tempat yang gelap di dalam dunia ini. Lalu kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Maka kita sebagai umat pilihan Tuhan, memang kita tidak ada di padang gurun, tetapi padang gurun ini juga ibaratnya kita berada di tengah-tengah dunia ini yang ada miripnya. Sebab di padang gurun mereka banyak menemui kesukaran dan penderitaan.
Begitu juga dengan kita hidup di dunia, terlebih pada akhir zaman ini. Kita itu bagaikan hidup di padang gurun dunia ini. Kita sedang menuju ke satu tempat yang sudah disediakan untuk saya dan saudara. Allah sudah berjanji melalui firman Tuhan. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, penuh dengan janji-janji Tuhan bahwa kita hidup di dunia hanya sementara saja. Kita hidup di dunia, ada tempat yang Allah sediakan bagi orang percaya sebagai umat pilihan Tuhan. Tempat itu tidak ada air mata, tidak ada kesukaran, tetapi ada kesenangan, ada keabadian yang kekal sampai selama-lamanya. Namanya kerajaan surga. Dalam kerajaan surga ada kota Yerusalem baru, begitu indah dan mulianya seperti ditulis dalam kitab Wahyu 21. Itulah Tuhan ingin memanggil saya dan saudara, supaya kita tinggal di dalam dunia sebagai suatu kesempatan untuk kita bisa melihat kebenaran Allah, melakukan firman daripada Tuhan. Sebab panggilan Allah untuk saya dan saudara bukan di dunia ini, tetapi tadi saya katakan di tempat kerajaan surga yang dijanjikan oleh Allah itu. Firman Allah berkata kepada mereka, sudah terlalu lama kamu berada di daerah gunung ini. Berangkatlah kamu. Saya renungkan ayat ini, terlalu lama kamu tinggal di daerah ini. Saya pikir ya kenapa ya? Oh ternyata di daerah itu mereka mendapatkan jaminan Tuhan. Pertama, mereka itu selalu dekat dengan hadirat Tuhan. Sebab di Gunung Sinai itu Musa naik turun berbicara dengan Allah. Di sana Allah berfirman kepada Musa. Dalam satu peristiwa, waktu Musa berpuasa 40 hari, lalu dia turun, dia bercakap-cakap dengan Allah di gunung itu. Bangsa Israel melihat wajah Musa, mereka tidak tahan. Sebab wajah Musa bercahaya. Mereka katakan, Musa, kami tidak tahan melihat wajahmu penuh dengan kemuliaan. Sampai Musa harus memakai tudung supaya umat Allah ini bisa melihat Musa. Sampai seperti itu. Musa menikmati kemuliaan Allah. Bangsa Israel pun merasa dampak dari kemuliaan Allah berada di daerah itu. Sebab dalam suasana hadirat Allah ada, Musa selalu naik turun untuk bercakap dengan Allah di Gunung Sinai itu. Dengan kata lain, mereka mendapatkan jaminan rohani yang luar biasa. Mereka mendapatkan ketenangan, mereka mendapatkan damai, mendapatkan sukacita. Ada kepuasan rohani yang mereka miliki sebab mereka ada di daerah itu penuh dengan hadirat dari Allah. Dengan kata lain, mereka itu tenang. Mereka merasa damai dan sukacita sebab ada hadirat Allah. Kedua, mereka juga merasa tentram. Kenapa? Mereka tidak usah bekerja. Mereka tidak usah pergi buka dagangan. Mereka tidak usah pergi jauh-jauh mencari uang. Sebab makanan sudah disediakan oleh Allah. Waktu mereka bangun pagi di sekitar kemah yang mereka dirikan di situ, maka di situ pagi-pagi subuh Tuhan menurunkan roti dari surga yang disebut mana. Mereka akan memungut itu untuk mereka makan dari pagi, siang sampai sore. Mereka pungut sesuai dengan kebutuhan mereka. Allah sediakan. Alkitab katakan mana itu luar biasa. Roti yang dari surga itu luar biasa. Bisa dimakan langsung, bisa dipanggang atau digoreng juga bisa. Itu luar biasa. Alkitab mengatakan bahwa mana itu roti yang turun dari surga membuat
pakaian umat Allah ini tidak pernah rusak. Bayangkan 40 tahun mereka ada di padang gurun. Zaman dulu belum seperti sekarang, bermacam-macam model pakaian. Dulu cuma satu model pakaian. Cuma satu. Atau ada lebihnya, ada pakai mantel atau jubah. Cuma satu model. Kita kalau pakai pakaian itu 1 tahun terus menerus, siang malam itu dipakai, saudara. Saya dulu punya kemeja, saya suka sekali pakai. Tapi satu waktu saya kaget, saya mau pakai cuman ketarik begini, kesobek. Ya. Apalagi 40 tahun. Tapi Alkitab katakan pakaian yang mereka pakai tidak akan jadi tua, tidak akan sobek-sobek. Bahkan kasut yang mereka pakai, sepatu atau kasut yang mereka pakai dikatakan tidak pernah rusak. Itu makanan yang mereka dapatkan dari Tuhan, itu multivitamin. Itu luar biasa. Makanya mereka itu pikir, waduh, senang kita tinggal di sini. Kita menikmati hadirat Allah. Kita menikmati makanan, tidak usah cari-cari makanan, tidak usah bekerja. Bangun subuh sudah ada, tinggal mungut. Jadi mereka merasa nyaman berada di situ. Padahal bukan itu tujuan Allah untuk mereka dikeluarkan dari Mesir. Tuhan punya tujuan, kamu harus pergi ke tanah perjanjian, ke negeri Kanaan, di mana di sana penuh dengan air madu dan susu, kata Alkitab. Sampai Tuhan berkata, sudah terlalu lama kamu berputar-putar di gunung ini. Ayo sekarang pergi, berangkat untuk pergi mendapatkan tanah perjanjian. Ini adalah suatu contoh baik untuk saya dan saudara. Seringkali kita sebagai anak Tuhan, kita merasa, oh saya sudah orang Kristen. Saya sudah lama menjadi orang Kristen. Saya sudah dibaptis. Saya sudah ke gereja. Saya suka berdoa. Saya giat dalam pekerjaan daripada Tuhan. Saya tidak tinggalkan ibadah dan seterusnya. Tapi seringkali kita tidak menyadari bahwa kebiasaan itu menjadikan kita seperti nyaman. Ya, sudah sampai di sini saja. Kita seringkali dan banyak kali sudah menerima banyak sekali pertolongan Tuhan seperti bangsa Israel ini. Banyak mujizat yang Allah lakukan waktu di Mesir, melewati laut kosong dengan tanah kering. Tidak ada air, Allah berikan air. Tidak ada roti, diberikan Tuhan roti. Tidak ada daging, diberikan Tuhan air. Begitu banyak sekali pertolongan Allah yang Allah berikan kepada ini, umat pilihan Allah ini. Sama dengan saya dan saudara. Sejak kita menjadi orang yang percaya saja kepada Tuhan, satu hal yang penting, mujizat yang terbesar dalam diri saya dan saudara itu apa? Bukan karena kita sembuh dari sakit, bukan kita menerima rezeki dari langit, bukan. Tapi mujizat pertama yang kita peroleh dari Tuhan, yaitu kalau saya dan saudara percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu mujizat yang terbesar. Sebab firman Allah katakan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia akan dihukum. Tapi orang yang percaya kepada Dia, dia akan diselamatkan. Kalau saya boleh saja diselamatkan, kita boleh jadi umat pilihan Tuhan, itu suatu mujizat yang sangat besar. Ada miliaran manusia sekarang di dunia ini, di berbagai benua di dalam dunia ini. Mereka sudah jauh dari Tuhan. Padahal awalnya mereka menjadi orang Kristen, pada awalnya mereka orang percaya. Tetapi pada akhir-akhir ini kita melihat mereka meninggalkan Tuhan oleh karena mencintai akan dunia ini. Dan benar kata Tuhan Yesus, banyak orang yang terpanggil dan hanya sedikit yang terpilih. Masuklah pada pintu yang sempit, sebab banyak orang yang hanya mau masuk pada pintu yang lebar. Nah, saudara-saudara, kita sangat bersyukur. Dalam kita mengiring Tuhan,
Tuhan pelihara kita. Tuhan jaga kita. Keluarga kita. Anak-anak kita. Pekerjaan kita. Tuhan memberikan kecukupan sampai pada detik ini. Kalau kita renungkan saudara, bahkan banyak dari kita yang dahulu tidak ada apa-apa. Tetapi sekarang ini kita punya apa-apa. Itu semua hanya anugerah daripada Tuhan. Kita banyak menerima kemurahan, kebaikan, belas kasih Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Sama dengan bangsa Israel. Mereka menikmati hadirat Allah. Mereka cukup makan, cukup minum. Tapi Tuhan berkata, sekarang cukup lama kamu berputar-putar di gunung ini. Pergilah, berangkatlah menuju ke tanah Kanaan. Begitu juga saya dan saudara. Mungkin kita merasa cukup. Kita menjadi orang yang berbakti sama Tuhan. Oh, saya berbakti kepada Tuhan. Setiap minggu, pertengahan minggu, saya berbakti. Oh, saya berdoa. Ya, saya suka bersekutu dengan Tuhan. Saya sudah menjadi orang Kristen. Saya sudah menjadi orang yang percaya. Saya sudah begini, sudah begitu. Oh, saya umat pilihan daripada Tuhan. Tapi seringkali tanpa kita sadar. Tanpa kita sadar. Kita hanya berputar-putar di situ. Berputar-putar di situ. Saya pribadi, setiap hari, saya selalu mengoreksi diri saya sendiri. Di mana letak pengiringan saya kepada Tuhan? Apakah saya hanya biasa-biasa sebagai pelayan Tuhan? Apakah saya ini memiliki motivasi yang kokoh di dalam Tuhan, dalam mengiring Tuhan? Setiap hari saya mengevaluasi diri saya. Sejauh mana saya mengikut Tuhan? Apa saya cuma stagnan? Biasa-biasa saja. Sudah puas dengan apa yang ada. Sudah puas dengan saya orang Kristen. Sudah puas saya disebut umat pilihan Tuhan. Sudah cukup sampai di situ. Oh, apalagi kita menerima berkat pertolongan Tuhan. Kita boleh sehat, kita boleh kuat. Oh, ini semua anugerah Tuhan. Tapi seringkali kita terjebak di zona nyaman seperti ini. Pokoknya saya orang Kristen. Pokoknya saya pergi ke gereja. Pokoknya saya datang berdoa. Pokoknya saya berkorban dan seterusnya dan seterusnya. Tapi melalui firman Allah ini kita diingatkan. Sebagaimana Tuhan mengingatkan bangsa Israel umat pilihan Allah. Jangan berada di zona nyaman ini. Bukan itu tujuan kamu. Kamu harus pergi, berangkat menuju ke tanah perjanjian. Begitu juga dengan saya dan saudara. Jangan kita merasa puas kita sudah jadi orang Kristen. Tapi kita renungkan, apakah kita menjadi orang Kristen yang memiliki tekad kemajuan rohani kita, atau kita hanya pasif, hanya berdiam diri saja. Sebab di dalam Tuhan saya belajar firman Allah. Tuhan itu selalu progresif. Tuhan itu selalu bertindak maju. Bukan berhenti atau stagnan. Apalagi mundur, tidak. Saudara baca di dalam Alkitab. Tuhan itu selalu bergerak maju. Begitu juga dengan saya dan saudara. Pada pagi hari ini, seperti firman Allah dalam Ulangan 1 ayat 6 sampai 8. Maka ini juga menjadi bagian saya dan saudara. Kita diingatkan, jangan kita ada di zona nyaman. Oh, saya beribadah, saya diberkati Tuhan. Lalu kita menjadi diam, menjadi pasif. Pokoknya waktu gereja, saya ke gereja. Waktu bersekutu, saya bersekutu. Tidak sampai di situ. Tuhan memanggil kita untuk pergi ke tanah perjanjian. Sebab dalam ayat ini dikatakan begini, majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori, 1. Kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, 2. Ketiga,
di pegunungan. Keempat, di daerah bukit. Kelima, di tanah Negeb. Keenam, di tepi pantai laut. Ketujuh, ke negeri orang Kanaan. Dan kedelapan, gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar, hampir 10. Di situ memang negeri yang akan ditujui itu ada pegunungan, ada bukit, ada pantai. Tetapi seluruh daerah itu sudah dijanjikan Tuhan diberikan kepada umat pilihan Allah ini. Ayo, itulah fokus ke sana. Tuhan minta ayo berangkat kamu. Saya dan saudara sama seperti ini. Tuhan belum datang hari ini. Mungkin besok juga belum. Karena waktunya Tuhan bukan waktu manusia. Cuman ada juga pengertian lain. Kapan-kapan selalu kita siap. Sebab Tuhan menjemput kita, kita tidak tahu. Ya, ada beberapa hamba Tuhan saya ikuti di teman-teman. Meninggal, ada yang lagi khotbah, ada yang dalam pelayanan, ada yang lagi sehat, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Ya itulah manusia. Tapi kalau kita mati sekalipun, kita sudah memiliki persiapan yang baik, tidak menjadi masalah. Yang penting apa? Waktu kita dipanggil Tuhan, udah sorga itu menjadi milik kita. Kita tidak takut. Nah, tapi kalau toh Tuhan belum memanggil kita, ini berarti kita maju ikut Tuhan. Jangan kita cukuplah ke gereja. Ya cukuplah kita, jangan terlalu nemen. Ya ada kesibukan, ada mungkin jadwal ini itu gereja mah nanti dulu. Pokoknya gampanglah. Bukan begitu, saudara. Berarti kita pasif. Bagi Tuhan itu selalu progresif. Maju, ya, terus maju. Jangan puas dengan apa yang kita sudah miliki. Sebab Tuhan Yesus dia pernah berkata begini, why bagi kamu yang sekarang ini kamu merasa puas dan merasa kenyang, nanti kelak saatnya kamu akan menjadi lapar. Apa artinya? Oh, saya sudah ke gereja melayani, saya rohani, saya baik. Wah ini itu dan sebagainya. Jangan kita berbangga. Jangan kita menjadi puas dengan itu. Sebab kalau kita tidak bangkitkan semangat kita, besok-besok kita bisa lemah. Ada ujian, tantangan, persoalan bisa membuat kita lemah. Maka itu sebabnya kita lihat di dalam ayat ini. Bahkan di dalam pasal 2, masih dalam Ulangan, ayat 2. Ini kedua kali firman Allah berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian, telah cukup lamanya kamu berjalan keliling ke pegunungan ini, beloklah sekarang ke utara. 2 kali. Rupanya masih mereka nyaman di sini. Cukuplah kekristenan saya begini-begini saja. Tuhan katakan tidak. Yang kedua, sudah lama kamu di sini. Berangkatlah. Jadi masalah untuk kita maju di dalam Tuhan, menggapai tanah perjanjian, itu masalah penting, bukan masalah sepele. Tujuan kita berbakti untuk apa sih? Bukan untuk cari rezeki, supaya usaha kita diberkati. Tapi tujuan utama kita datang mencari Tuhan, datang beribadah, supaya nanti kelak tanah perjanjian, sorga yang dijanjikan Allah itu menjadi bagian saya dan saudara. Sebab dunia ini, kalau kita tadi disebutkan oleh pemimpin pujian, memang betul, ya berita-berita, waduh menakutkan. Malah ada yang lebih apalagi ya, menakutkan lagi. Katanya di Indonesia sedang menanti-nanti gempa bumi yang begitu besar. Jawa Barat saya lihat termasuk katanya. Aduh.
itu bisa melebihi Aceh. Saya pergi ke Aceh berapa bulan waktu peristiwa, lalu saya dibawa sampai di selatan. Di situ teman saya pendeta dia katakan, di sini begitu banyak sekali orang yang mati, tetapi sudah tertutup oleh lumpur dan pasir sampai 10 meter. Siapa yang mau gali? Orang berkata sekitar 250.000 orang, tapi dia katakan lebih banyak dari itu. Rumah hancur, harta benda hilang. Menakutkan berita-berita. Berita ekonomi, berita keamanan, berita ini, berita itu. Ya kita di dunia memang seperti berada di padang gurun. Tapi ini semua menyadarkan kita, ayo apapun terjadi di dunia ini, kita punya sasaran, jangan lepas pergi ke tanah perjanjian Tuhan yang Allah sediakan untuk saya dan saudara-saudara. Kita sebagai umat pilihan Tuhan, selagi diberikan Tuhan waktu dan kesempatan, dikatakan jangan muter-muter baik ini kene. Kalau rohani lemah, uris cukup segitu aja. Kalau lagi hidup di dalam tidak benar, tetap hidup tidak benar. Kalau hidup lagi kesombongan, tetap sobut. Hidup dalam iri hati, kebencian dan lain, tetap berputar-putar. Dia tidak tahu bagaimana melepaskan semuanya itu. Tuhan katakan, sudah muter-muter di kono baik. Jangan. Kalau rohani cuma muter-muter di situ, hanya urusan muter-muter, kapan bertumbuh, kapan berbuah, tidak akan mungkin. Semua kita termasuk saya, supaya kita bangkit, kita maju, berangkat. Tinggalkan yang lama, dosa-dosa yang lama, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang menghambat rohani kita, kemalasan kita, kebodohan kita. Oh, banyak sekali hal yang kita lakukan tanpa kita sadar, mengikat kita untuk terus berputar-putar di situ. Tapi pada pagi ini Tuhan datang berfirman, sudah lama kamu tinggal di situ, muter-muter ning kono bae, jangan. Harus bangkit, harus pergi menuju negeri Kanaan. Tinggalkan semua segala hal yang tidak baik. Tinggalkan semua segala yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan buruk, karakter-karakter yang jelek kita tanggalkan, kita tinggalkan. Maju mengiring Tuhan, maju melayani Tuhan, maju sampai kepada sasaran. Sebab itulah panggilan Allah dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Sebab kalau kita lihat dalam Alkitab, dalam Amsal pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-18, di situ Alkitab memberikan suatu contoh atau merupakan pegangan bagi kita. Dalam Amsal 4 ayat 18 berkata begini, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar atau matahari yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Perjalanan kita sebagai orang percaya seperti matahari terbit. Dari jam 6 dia terbit sampai jam 8 belum begitu panas. Jam 8 sampai 10 sudah mulai panas. Jam 10 sampai jam 11 mulai lebih panas. Jam 12 sampai jam 1 lebih panas lagi. Lebih terang lagi. Firman Allah sebutkan begitu caranya kita. Seperti jalannya matahari. Jangan kita tetap aja di baru timbul. Matahari kalau cuma tetap di timur, tetap mentok aja di patokan jam 6, jam 7. Wah, bisa kiamat ini dunia ini. Sebab tanpa matahari semua tanaman tidak akan menghasilkan. Bayangkan. Tapi Tuhan buat matahari untuk berjalan. Sampai terik tengah hari. Begitulah kita. Rohani kita harus seperti itu.
bertumbuh sampai betul-betul mencapai suatu tujuan yang Allah berikan dalam kehidupan saya. Bahkan dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-13 kita melihat lagi. Di situ firman Allah dengan begitu jelas mengingatkan kita untuk bagaimana kita harus menjalankan hidup sebagai orang percaya. Efesus pasal 4 mulai ayatnya yang ke-11 berkata begini. Dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini kelengkapan yang Allah berikan. Dia memilih orang sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai penginjil, sebagai guru Alkitab, lalu sebagai gembala. Lalu disebutkan dalam ayat ini untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Lalu seterusnya, sampailah kita telah mencapai kesatuan iman pertama. Lalu disebutkan, sampailah kita dapat memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, Tuhan Yesus. Ketiga, sampailah kita kepada kedewasaan penuh. Dan yang keempat, dan sampailah kita kepada tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini jelas. Jadi bukan, oh saya sudah percaya, oh saya orang Kristen. Tidak, ada sasaran. Pertama apa? Sampai kita kepada kesatuan iman. Iman menurut ukuran Tuhan, bukan ukuran manusia. Iman yang mantap, iman yang sungguh-sungguh kuat. Tapi bukan berhenti di situ saja. Dikatakan juga sampai kita memiliki pengetahuan yang baik tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak tertutup. Dia mau kita mengenali dia secara dalam. Malah Alkitab katakan, orang yang tidak mengenal mengenal Allah, dia akan ditolak oleh Tuhan. Tuhan terbuka. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Belajar firman Tuhan. Setia dengar firman Allah. Sehingga kita bisa, oh iya ya. Kita percaya, oh dia juru selamat kita. Dia penebus dosa kita. Kalau bukan dia, kita binasa. Kalau bukan dia datang ke dunia menebus dosa kita, kita masuk neraka. Kita mengenal dia adalah seorang pribadi yang penuh sabar, lemah lembut, dikatakan penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan kasih. Dia sangat terbuka kalau kita mau mengenal dia. Makanya kalau saudara rajin dengar firman Tuhan, saudara nanti akan tahu, oh iya ya, Tuhan Yesus seperti ini. Jangan kalah dengan orang Kedar. Orang Kedar Nebayot sekarang itu banyak sekali yang sedang berlomba-lomba mengenal Yesus. Luar biasa. Saya suka menangis kalau melihat kesaksian-kesaksian mereka. Apakah dia wanita, apakah dia pria, seorang pemimpin agama sekalipun. Oh mereka itu waktu mereka dijamah, lalu mereka terbuka mata mereka. Lalu mereka tahu, oh ini yang namanya juru selamat. Ada seorang wanita, seorang tokoh, dia mendapat satu penglihatan waktu malam. Lalu dalam penglihatan itu dia melihat cahaya masuk ke dalam kamar. Lalu dia berkata, siapakah engkau? Lalu orang ini menjawab, akulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Ikutilah aku. Akulah jalan yang lurus. Orang ini tercengang. Sehingga dia rela menjadi korban. Orang tuanya, keluarganya memusuhi dia. Tapi dia tidak peduli. Dia katakan, ini yang saya cari. Ini yang namanya Juru Selamat.
Tidak ada pada siapapun. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi cuma ada satu juru selamat yang namanya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan saya dan saudara-saudara. Dan sekarang begitu banyak sekali meskipun tidak diekspos. Nah, jangan sampai justru orang Kedar dan Nebayot lebih dulu. Tuhan Yesus juga pernah berkata, hati-hati. Yang terdahulu nanti akan jadi terkebelakang. Justru orang yang tadinya di belakang, mereka akan melewati maju. Dan sekarang sedang terjadi. Orang Kedar jauh ke belakang, kita sudah ada di depan. Tetapi kita santai, kita masa bodoh, kita hanya berputar-putar di situ. Kita tidak mau bertumbuh, kita tidak mau mengenal Dia, siapakah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan sedangkan Kedar dan Nebayot, setelah mereka melihat, oh siapakah Juru Selamat, mereka melewati banyak orang Kristen jauh ke depan. Ini sekarang banyak terjadi, sedang terjadi, cuman tidak diekspos. Tapi ini membuat mata rohani kita harus berkata, Tuhan, jangan sampai aku tertinggal. Tuhan Yesus dia berkata begini, banyak orang yang terpanggil, tapi cuma sedikit yang terpilih. Wow, Tuhan tidak pandang bulu. Kita punya keluarga Kristen dari turunan keberapa, tidak peduli. Orang yang baru percaya Tuhan, tapi mereka serius sungguh-sungguh, mereka yang lebih dulu. Jadi mengenal. Lalu ketiga, menjadi dewasa penuh. Tidak bayi rohani, tidak kanak-kanak rohani. Menjadi dewasa rohani. Sebab kalau bayi rohani, kanak-kanak rohani, dengar firman Tuhan keras tersinggung. Dengar firman Allah keras marah, tidak terima. Kalau sudah dewasa rohani, dia akan berkata, mau keras firman Allah, oke, saya terima firman Allah itu. Sebab firman Allah itu membawa keselamatan, amin. Karena mau dewasa rohani. Yang keempat yang penting, yaitu sampailah kepada tingkat pertumbuhan yang sama dengan Kristus. Kita dipanggil supaya kita bertumbuh dan sampai kepada tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu yang kita kejar. Oh, saya kejar ini. Saya tahu, saya berusaha dengan sekuat tenaga. Saya sampai pada pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu. Ini melalui perjuangan. Makanya Tuhan Yesus waktu di dalam satu kesempatan orang banyak dan ada murid-murid dan ada seorang berkata, Tuhan, sedikitkah orang yang akan diselamatkan masuk surga? Tuhan tidak katakan sedikit, Tuhan tidak katakan banyak. Tapi yang jawab Tuhan apa? Berjuanglah kamu masuk pada pintu yang sempit. Sebab banyak orang yang ingin masuk tetapi tidak dapat masuk. Siapakah yang orang ingin masuk? Termasuk orang yang beragama Kristen. Tapi enggan pikul salib, enggan menyangkal diri, enggan serius, tidak mau bertumbuh, masih kanak-kanak rohani. Oh, bagaimana bisa dia akan bergumul, berjuang masuk pada pintu yang sempit. Ini ujian besar, tantangan gereja. Orang Kristen akhir zaman. Allah akan menguji siapa-siapa mereka yang mau berjuang masuk pada pintu sempit. Pintu sempit memang susah. Pintu sempit ini memang tidak enak untuk tubuh kita. Tapi kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh, fokus kepada Tuhan, maka kita akan lihat Tuhan tuntun kita. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan. Tuhan tahu isi hati kita. Kita berkata, Tuhan, aku mati tidak membawa harta pun. Aku punya uang banyak tidak akan aku bawa. Tapi aku ingin mati. Pada waktu aku mati, aku diterima oleh Tuhan. Aku dibawa di dalam kerajaan surga. Nah, kalau kita punya tekad seperti ini, maka kita akan berjuang. Tanpa perjuangan, melalui pintu sempit, tidak bisa. Tuhan katakan banyak orang yang ingin masuk. Bukan sedikit, banyak orang. Termasuk orang Kristen. Dia lihat, waduh, ikut Tuhan itu ternyata susah juga ya.
harus taat, harus begini, harus begini, harus begini, harus begitu. Waduh, susah juga ya. Wah, pikir-pikir dulu. Kalau dia cuma lihat sempitnya pintu, dia lihat susahnya jalan, sudah menyerah. Menyerah. Sudah, ya. Tuhan tidak menjanjikan masuk ke surga itu dengan jalan terbuka lebar. Tidak. Lewati pintu sempit dan kita harus lalui dengan perjuangan. Banyak orang Kristen akhir-akhir zaman ini menyerah. Karena tidak kuat mau masuk pintu yang sempit. Harus menyangkal diri, harus pikul salib, harus tunduk taat kepada firman daripada Tuhan. Banyak orang berpikir wah susah, tapi nanti menyesal di kemudian hari. Aduh, kenapa saya tidak serius waktu itu? Tapi menyesal tidak ada gunanya kalau sudah di neraka. Sekarang waktunya, sekarang saatnya. Oh haleluya, firman Tuhan berkata, kamu sudah lama berputar-putar kepada keadaanmu, sifat karaktermu yang jelek, kemalasanmu, kebodohanmu. Oh, engkau tetap hidup dalam dosa, tetap begitu muter-muter. Saatnya berangkat, pergi, dapatilah tanah perjanjian. Maukah saudara-saudara melakukan? Amin, amin, amin. Haleluya. Saya sebagai gembala siang malam berdoa, Tuhan, saya minta semua umat yang engkau percayakan saya layani, dari anak kecil sampai orang tua, mereka semua akan selamat masuk surga. Ini kerinduan saya. Kerinduan saya itu tidak ingin supaya jadi kaya, supaya jadi hebat tidak. Ini sebab Tuhan percayakan saya untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi tanggung jawab itu saya pikul dan saya tahu Tuhan bebankan ini. Ayo katakan firman Allah, sampaikan kebenaran Allah. Kalau engkau tidak sampaikan kebenaran Allah, maka engkau tidak akan diselamatkan. Betul, Alkitab katakan dalam kitab Yeskel, seorang gembala kalau dia tidak berani khotbah, dia cuma khotbah yang enak-enak saja. Oh, gembalanya masuk neraka. Alkitab katakan seperti itu. Makanya saya berkhotbah harus khotbahkan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita akan baca sama-sama satu ayat. Kita sama-sama baca sebab ini adalah merupakan suatu kesimpulan khotbah pada pagi hari ini. Karena panjang, jadi kita bergantian ya untuk menutup khotbah ini, dan saudara sambil baca dan merenungkan, oh begitu, oh begini panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya membaca dalam 2 Petrus atau surat Petrus yang kedua, mulai ayat 3 sampai dengan ayat 11. Saya mulai ayat 3 dan saudara ganti membaca dengan iman, dengan suara keras ayat 4 dan seterusnya. Panggilan dan pilihan Allah. Ayat 3. Karena kuasa ilahinya atau Tuhan telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah, ayat 4 sama-sama 2, 3 jemaat. Ulang, belum semua, saya dengar suaranya masih. Ayat 4 sidang jemaat baca 2, 3. Saya baca, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan,
ayat 6, 2, 3. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat 8, 2, 3. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat 10. Ayat 11 sama-sama, 2, 3. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Ini jelas sekali. Tuhan dengan kasih sayangnya tidak memilih siapa kita, dia panggil kita. Dia jadikan kita umatnya. Untuk apa? Untuk menerima janji. Tuhan begitu banyak sekali janji dalam Alkitab. Janji manusia bisa meleset. Tuhan tidak akan pernah meleset janjinya. Lalu kita lihat, dikatakan di dalam ayat ini, perlu kita memiliki iman. Tadi kita sudah ikuti. Tapi kita harus tambahkan iman kita katanya dengan kebajikan. Hidup yang baik. Berbuat kebajikan kepada orang yang lain, orang yang tidak mampu dan seterusnya. Lalu kita sudah berbuat kebajikan, belumlah cukup. Kita harus berusaha memiliki pengetahuan. Pengetahuan untuk apa? Tentang Tuhan. Lalu tidak cukup di situ pengetahuan, kita juga harus berusaha terus memiliki penguasaan diri kita. Sebab penguasaan diri tidak dikontrol, ini 15, bahaya. Makanya di dalam 9 buah Roh Kudus, ini buah terakhir menguasai diri. Mampu menguasai emosi, egoisme kita. Kita mampu menguasai diri kita untuk tunduk dan taat kepada Tuhan. Lalu kepada penguasaan diri, yaitu ketekunan, kesetiaan kita sama Tuhan. Oh, saya setia, belumlah cukup. Dikatakan juga kesalehan, hidup benar, hidup kudus di dalam Tuhan. Lalu kepada kesalehan, kasih kepada saudara-saudara seiman. Ya, ada dana kasih. Ya, saya senang sekali melihat kalau saudara-saudara memberi korban dana kasih. Ada beberapa jemaat juga yang hampir setiap bulan mereka itu bagikan berkatnya kepada sesama anak Tuhan yang dibantu. Aduh, saya senang sekali. Dikatakan dengan kasih kepada saudara-saudara. Ini sesama iman, sesama anak Tuhan, ataupun kepada hamba-hamba Tuhan. Lalu ayat 8, apabila semuanya itu ada, yang dari ayat 5 sampai dengan ayat 7, ada berlimpah-limpah pada kita, kamu akan dibuatnya apa? Menjadi giat, menjadi semangat, dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Tuhan kita. Nah, kalau tidak, kita tidak dapat mengenal Yesus dengan benar. Ini celaka. Tuhan berkata di dalam Matius 7 ayat 23, enyah aku tidak kenal kamu. Matius 25, 5 anak darah tidak dikenal oleh Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 3, orang yang tidak mengasihi Allah tidak dikenal oleh Allah. Tapi kalau kita lakukan ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh, maka kita akan dibuat menjadi giat, semangat, dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu, barang siapa tidak memiliki itu, dia buta. Buta apa? Rohani. Lalu ayatnya yang ke-10. Saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh.
Jangan main-main, jangan anggap enteng, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh atau makin kuat. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saya sebutkan sini, akhir zaman banyak orang Kristen akan tersandung. Tersandung itu mungkin ada batu, mungkin ada lubang. Kenapa? Akhir zaman ini iblis akan memakai batu sandungan, lubang-lubang jebakan untuk membuat apa? Untuk membuat orang Kristen akan tersandung. Tersandung. Oh, sekarang banyak sekali orang Kristen yang tersandung oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Mereka tersandung. Nah, lalu dikatakan lagi, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh memasuki kerajaan kekal. Kalau kita bukan orang Kristen biasa-biasa, berputar-putar begitu saja, tapi seperti ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 tadi, bertumbuh, kita terus melakukan kehendak Allah, maka dikatakan kita diberikan hak untuk apa? Dikatakan dikaruniai hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, kerajaan surga. Jadi kerajaan surga itu ada orang berkata begini, ajaran begini. Bapak Ibu pengen masuk surga? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu bisa tidak, bisa enggak. Pengen mancing surga Bapak Bu? Itu juga belum tentu. Pengen masuk surga, bagaimana nanti? Kenapa jawaban model seperti itu? Tidak ada keyakinan yang kokoh dalam diri mereka. Ini jawabannya. Kenapa tidak ada keyakinan yang kokoh? Karena mereka tidak mau berjuang. Mereka hanya berputar-putar jadi orang Kristen. Tidak mau berangkat, tidak mau pergi berjuang untuk mendapatkan kerajaan surga. Jadi mereka itu tidak merasa selamat, barangkali, mudah-mudahan selamat. Banyak kan bahasa begitu. Saya dan saudara tidak. Kita memperoleh apa? Sebutkan dengan keras. Memperoleh apa? Hak penuh. Bukan 50%, bukan 75%. 100% kita berhak memiliki surga. Amin. Tidak ada keraguan. Saya yakin, saya mati, saya masuk surga. Saya yakin betul. Tapi kalau bertanya, pengen mancing surga, ya engkau pribadi baik ya. Ya mudah-mudahan. Ya, ada orang Kristen begitu jawabannya. Berarti dia itu tidak yakin, bimbang. Tapi kita anak Tuhan tidak. Kalau Tuhan datang ajak kita ke surga, kita berkata, saya sudah diberikan hak penuh masuk dalam kerajaan surga. Amin. Haleluya. Tempat tinggalnya Tuhan. Siapa yang tidak senang sudah, tidak bangga menjadi orang Kristen, menjadi percaya kepada Tuhan. Yang lain berkata mudah-mudahan, yang lain berkata, tapi bagi kita tidak. Kita berkata kita dikaruniakan hak penuh masuk dalam kerajaan Allah. Asal kita mau berjuang. Jangan tinggal muter-muter. Saya berharap dari khotbah ini kita akan berubah. Kita akan berkata, Tuhan tolong saya. Roh Kudus bantu saya. Saya ingin maju untuk menggapai tanah perjanjian. Apapun saya akan hadapi, meskipun berat, meskipun harus berjuang, saya akan melakukan karena saya ingin masuk surga. Haleluya. Puji Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya. Kita mau nyanyikan nyanyian yang lama, tapi ini sangat menginspirasi, sangat memberikan kekuatan. Dengan nyanyian Rumahku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih, susah, banyak persoalan,
aku ingat aku sudah punya rumah di dalam sorga. Haleluya. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih, oh kalau hatiku sedih dan susah, oh ku ingat rumahku di surga. Glory, haleluya. Rumahku ada di... Inilah tujuan akhir saya dan saudara. Tidak sia-sia perjuangan saya dan saudara. Kalau kita mau berjuang, kita tidak tinggal di tempat. Haleluya. Ada surga yang menanti kita. Haleluya. Amin. Dan susah, ku ingat rumahku di surga. Glory, haleluya. Rumahku ada di dalam surga. Haleluya. Di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku. Kami kaum pria nyanyikan ini. Kaum wanita di dalam doa dan penyembahan. Rumahku ada di dalam surga. Amin. Di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat kaum wanita nyanyikan kor ini. Kaum pria dalam doa dan penyembahan. Aku ada di dalam kalabas. Oh, inilah kerinduan kami Tuhan. Oh, kami yakin kami beroleh hak penuh masuk di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Oh, kalau hati kami sedih, kami susah menghadapi dunia ini, kami ingat rumah kami di dalam sorga. Sama-sama kaum laki-laki dan perempuan. Aku ada di dalam sorga. Amin. Di tempat suci dan mulia. Oh, kalau hatiku sedih dan susah, oh ku ingat rumahku. Nanti Ibu Yufi akan berdoa. Rumahku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku. Oh, sekali lagi, rumahku ada di dalam surga. Rumahku ada di dalam surga. Amin. Di tempat suci dan mulia. Haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku. Kalau hatiku sedih dan susah, amin. Hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku. Ku ingat rumahku di surga. Oh, ku ingat rumahku di surga. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Yesus. Haleluya, nama kudus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada siang hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, Terlebih lagi haleluya. kami siang hari ini sudah dikuatkan oleh firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami jangan menjadi seorang Kristen yang biasa-biasa saja. Ajar kami Tuhan, supaya kami jangan menjadi seorang Kristen yang jalan di tempat, yang berputar-putar di satu tempat Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami jangan menjadi seorang Kristen yang diam saja Tuhan. Tapi kami percaya melalui firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, kami mau terus berjalan maju di dalam mengiring Engkau Tuhan. Kami mau menjadi seorang Kristen yang selalu haus akan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Kami mau terus berjuang untuk melewati jalan yang sempit Tuhan, karena kami percaya Tuhan, banyak sekali orang yang ingin masuk ke dalam jalan sempit, tapi hanya sedikit yang terpilih Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami terus tetap setia dan taat di dalam mengiring Engkau Tuhan. Supaya kami boleh menjadi seorang Kristen Tuhan yang terus maju. Iman percaya kami terus bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati terus Bapak Gembala kami Tuhan. Kau selalu berikan beliau kesehatan, kekuatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memberikan korban persembahan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberikannya dengan penuh kerendahan hati. Sucikan dan kuduskan persembahan kami ini, sehingga boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.